Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Jadi memang ya namanya Manchester United gitu ya, ada aja berita gitu ya, ada aja sesuatu yang bisa membuat jadi trending gitu. Yang pernah gue bilang ada Euro 2024, tapi yang tetap trending Manchester United. Jadi jagat maya dikejutkan tadi malam gitu ya, yang termasuk gue juga gitu. Ada foto Jadon Sancho berlatih. Jadi dipublikasikan di situs resminya Manchester United, Jadon Sancho sedang berlatih. Dan ada foto yang di belakang backgroundnya juga ada Ten Hag gitu kan. Dan ini tanpa diketahui, maksudnya tanpa sebelumnya itu ada bocoran-bocoran gitu dari media-media. Ini sebenarnya ada satu nilai positif. Jadi dulu kan sebelumnya yang namanya isu-isu ruang ganti itu selalu muncul duluan di media gitu kan. Ini kan gak ada angin gak ada apa. Ketika kemarin tanggal hari Senin, hari pertama latihan, Sancho nggak ada, ya orang kan juga berpikir oh dia masih belum minta maaf bla bla bla, ya pantas lah dia nggak muncul gitu. Nah tiba-tiba ini muncul gitu, bahkan jurnalis-jurnalis yang istilahnya kredibilitas pun juga nggak ada yang menyangka gitu loh. Nah gue sih selalu bilang ya pemain MU tuh emang banyak problematiknya gitu. Dulu ada yang bilang Manchester United itu pemainnya problematik semua. Dari dulu tuh pemain Manchester United tuh problematik. Jadi nggak usah ribut gitu fans lain ngebully gitu loh. Zamannya Eric Cantona, David Beckham, zamannya Rio Ferdinand pun pernah kena kasus doping, Ryan Giggs gitu-gitu loh. Tapi yang membedakan adalah ya Ruud van Nistelrooy juga dulu pernah bermasalah. Cuman yang membedakan adalah mereka pada saat di lapangan itu bermain dengan baik dan sepenuh hati gitu, sehingga menunjukkan performance yang bagus. Nah, Sancho ini kan ya pada tahu semua lah ya. Kejadiannya, permasalahannya kan juga udah pernah gue ungkap pada saat beberapa episode yang lalu, di mana ada artikel Laura Whitwell yang mengatakan bahwa Sancho ini sebenarnya pada saat latihan tidak mau dan tidak bisa untuk mengikuti instruksi yang detail gitu. Karena dia waktu di Dortmund yang katanya mengenal permainannya gitu kan, ternyata sekarang nomor 10-nya dipakai Julian Brand. Nah, mungkin gara-gara itu juga kali Sancho langsung ya udah gue balik aja deh ke MU gitu kan. Sehari sesudahnya tuh. Nah, kembali lagi ke itu, mungkin kan si Sancho itu ya di Dortmund dia free gitu, liberal, free lah, bebas untuk bermain gitu kan. Mungkin pas zaman Ole juga begitu. Nah, cuman kan di zaman Ten Hag kan segala satunya detail. Memang kan ini lagi ada perdebatan kan bahwa sepak bola itu sekarang menjadi tidak menarik karena bermain dengan konsep, terlalu banyak instruksi, terlalu banyak metode. Nah, cuma gue nggak mau bahas itu dulu terlalu dalam. Tapi yang pasti Ten Hag ini adalah orangnya memang detail gitu loh. Dia memberikan instruksi kepada Sancho. Sancho sepertinya tidak bisa mengikuti atau tidak mau, sampai pada akhirnya yang dia Ten Hag bilang ya kamu kalau nggak bisa berlatih ya keluar dulu aja. Dia keluar dari lapangan latihan. Sampai dia tidak dipasang di Arsenal pada saat di line up-nya melawan Arsenal, dan dia bikin di sosial media ya segala sesuatu itulah. Akhirnya lo tahu kan. Nah, terus kenapa nih kok tiba-tiba kembali gitu ya? Gue sih gimana ya? Selalu berpikir positif. Tapi kalau karena channel ini logis dan sistematis, bukan untuk pengen suzon atau pengen menduga-duga hal yang negatif gitu. Ya gue coba lihat dari berbagai sisi gitu. Kenapa nih tiba-tiba Sancho ini sepertinya back, happy lagi gitu ya.
Kalau gue bilang sih ada 3 skenario ya menurut United Identity. Pertama, ya satu, ini skenario positif nih. Ten Hag sama Sancho melupakan segalanya. Gitu, melupakan segalanya. Oke, yang kemarin udah biar berlalu, kita mulai dengan musim baru. Bisa juga peran serta Ineos untuk mendamaikan, dalam arti ya, bisa jadi Dan Ashworth, bisa juga ada Jason Wilcox yang dulu juga melatih youthnya Manchester City, yang bisa jadi udah kenal dengan Sancho gitu kan. Kita lupakan deh. Oke, kita coba song-song hari esok. Wah, gitu loh ya. Gimana? Oke, dia udah berbicara. Kalau menurut laporan kan dia sebenarnya udah melakukan meeting gitu kan dengan Ten Hag. Oke, gue berbicara sama Ten Hag juga. Oke, lo latihan gitu. Nah, itu skenario pertama lah kalau gue bilang. Jalan cerita pertama nih. Cuman jalan cerita kedua juga, gue berpikir bahwa bisa jadi Manchester United agak kesulitan dalam mencari winger gitu loh. Gue sih cuma bilang gini, sebetulnya kalau dibandingkan dengan Rashford, ya mungkin sih, ya gue rasa sih Sancho masih belum kelihatan lah potensinya ya. Dia kan umur masih 24 gitu. Tapi kalau dibandingin Garnacho, dibandingkan mungkin dengan Facundo ataupun Amad Diallo, sebetulnya secara skill dan teknik Sancho lebih tinggi ya. Cuman nih anak emang bebal aja, bebal di kepalanya, kepala batu aja, nggak mau dikasih tahu gitu loh. Nah, tapi kalau dibandingin Anthony ya so-so lah. Bisa jadi ini juga salah satu jalan bahwa ya kita emang lah udah Ten Hag diberikan ultimatum, kita nggak bisa beli winger nih. Kita nggak bisa beli winger. Oke, lo dapat striker, oke lo dapat back, oke lo dapat pemain tengah, tapi kita nggak bisa beli winger. Kecuali kita jual Marcus Rashford atau Sancho gitu. Nah, ini yang gue lihat emang Ten Hag pun dari sisi Ten Hag ya udah, kalau gue emang nggak bisa dapat, tapi Sancho balik nih. Nah, ini kan kita kan nggak tahu nih. Ini ada permintaan maaf apa enggak nih? Nah, kita kan nggak ikut di jalan meetingnya itu. Apakah ada permintaan maaf? Semua sih mengasumsikan ya jelas ada permintaan maaf kepada Ten Hag. Cuma kan setahu gue Ten Hag maunya kan dia minta maaf juga kepada coaching staff. Cuma kan ini coaching staffnya sebenarnya kan baru nih asisten pelatihnya, yang nggak tahu apa-apa gitu kan banyak staff yang diganti juga kan sebetulnya. Apa dengan ini ya udah gue ganti staff tapi lu minta maaf sama gue. Oke, dia minta maaf secara pribadi langsung daripada teman-temannya mungkin yang ada di sini, di yang saat ini ada, dia minta maaf, atau di grup WA gue minta maaf, ya bisa jadi kan. Nah, itu yang jalan cerita kedua. Nah, jalan cerita ketiga yang ini juga sebenarnya dibahas juga oleh Fabrizio Romano. Apa mungkin si Sancho ini ya diberi kesempatan hanya dengan ukuran diberi kesempatan berlatih gitu loh. Dia kan masih belum bugar nih, nanti dia pertandingan lawan Rosenborg dia belum bisa ikut gitu ya karena kebugaran. Nah, jadi apa emang Sancho ini latihan memang hanya sebatas diberi kesempatan berlatih? Kenapa gue diberi kesempatan ya dari sisi pemain ya dia mesti latihan untuk menjaga kebugarannya. Jadi mau latihan di mana? Dortmund kan nomor 10 juga dipakai gitu kan. Dortmund juga nggak punya duit ternyata ya. Laga elit tapi duit sulit tuh kayaknya. Dia mau latihan di mana? Mau latihan sendiri lagi. Ini udah mau musim depan nih ya. Mendingan lihat ke depan. Terus bisa jadi gue dari sisi Manchester United, oke lo gue kasih kesempatan berlatih. Bisa jadi gue pengen pasang lo nanti pada saat tur di Amerika dengan alternatif lain, negosiasi kepada klub lain terus berjalan gitu loh. Juga sehingga harganya nggak turun. Ya kalau dia nggak dimain-mainin, orang nggak bisa ngelihat kemampuannya dia, ya gimana mau laku. Intinya memang sebenarnya tetap mau dijual Sancho ini, mau diuangkan gitu. Bisa jadi mungkin memang nggak cocok gitu dengan, sebenarnya nggak cocok dengan skema permainannya Ten Hag ya. Jadi kalau misalnya
dia dikasih kesempatan bermain dengan kedok untuk siap-siap dijual, ya itu bisa aja. Karena kenapa? Ya kan klub lain kan sebenarnya permasalahannya Sancho ini kan satu, gaji tinggi. Dia saat ini tertinggi loh kalau emang dia masih lanjut nih ya. 375.000 pound per pekan. Terus kedua, permasalahan attitude. Ya kan? Ya kalau gua nerima pemain yang nggak mau ngikutin tidak mau ikutin instruksi pelatih, untuk apa? Yang ada jadi toxic di tim gua gitu kan. Klub-klub lain kan nggak begitu. Nah, jadi gua rasa ini sepertinya skenario ketiga gitu ya, jalan cerita ketiga. Sancho ini diberi kesempatan berlatih untuk dilihat oleh klub-klub lain. Oh, ternyata dia nggak sekeras kepala itu kok. Ternyata dia bisa kok menurunkan egonya. Terus dia mau kok latihan, bisa kok dia latihan. Nanti mungkin pas lihat pada saat uji coba gitu, pre-season match, oh ternyata dia punya peran kok. Dia bisa kok di kiri dan di kanan. Nah, punya kemampuan, kapabilitas kok. Harga yang dibanderol kan sebenarnya 40 juta pound kan. Ya ada info Juventus katanya tertarik gitu. Ya sebelum, ya pernah gue cerita lah, hampir sama lah dengan apa yang dengan Rashford. Kalau lo mau jual barang, taruh di display, bukan diumpetin di belakang. Dilap-lap dulu, dicuci lagi, dibersihin lagi pakai pengkilat gitu kan. Terus lo taruh di paling depan pajangan, padahal ini sebenarnya pengen lo jual gitu kan. Nggak mungkin barang lo jual lo taruh di belakang. Nah, kembali tuh logis sistematisnya. Ya, ingat gue pernah ngomong gitu waktu zaman gue bahas masalah Rashford. Nah, ini jadinya yang gue pikir. Walaupun gue sih secara pribadi ya, kalau gue bilang sih ya baik juga kalau misalnya ini berjalan dengan baik skenario pertama. Tapinya nih, kalau skenario pertama mereka emang bener-bener dua-duanya baik, ya resikonya kan tau sendiri. Satu, media Inggris tajamnya bukan ampun. Udah kita pinggirin masalah Greenwood, masalah Sancho nih tiap minggu ditanyain nih, lu gimana hubungan dengan Sancho, Ten Hag gimana hubungan dengan Sancho gitu. Ntar ada sedikit ribet dikit di lapangan, digede-gedein Sancho sama Ten Hag lagi. Terus yang kedua ya suasana di ruang ganti gimana gitu loh. Ini pemain udah mengecewakan teman-temannya, mengecewakan staf pelatih yang lain yang masih ada. Kok diterima? Apakah nanti juga di ruang ganti Ten Hag akan berbicara, oh ini teman kita nih, ini tim kita nih, rekan kita, terima kembali. Nah gitu. Jadi ya memang Sancho hard to say I'm sorry gitu ya kepada seseorang, minta maaf itu emang lebih susah ya. Tapi kadang harus dilakukan kalau emang ini dilakukan ya. Jadi ya selamat berlatih. Kita nggak tahu skenario apa yang akan ke depannya. Tapi yang pasti saat ini Jadon Sancho kembali berlatih bersama Manchester United. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity. Channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis juga sistematis. Terima kasih.